Dan jika mereka murtad, maka tidak ada kemungkinan untuk mereka dibaharui lagi. Pastor turned stripper. Itulah ungkapan yang tertulis di bio Instagram seorang mantan pendeta yang kini menjadi seorang penari telanjang. Nicole Mitchell pada pertengahan 2017 yang lalu mengaku telah meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan kekristenan. Sekilas melihat latar belakang Mitchell, ia sebetulnya lahir di sebuah keluarga Kristen yang konservatif. Sejak kecil, orang tuanya mengajarkan padanya bahwa hasrat seksual dan tubuh pada dasarnya adalah berdosa dan harus dijauhi. Namun Mitchell mengaku bahwa sejak kecil ia sudah berfantasi menjadi seorang penari telanjang. Singkat cerita, seorang pendeta di gerejanya kemudian melihat Mitchell berbakat atau memiliki talenta menjadi seorang pendeta. Maka akhirnya Mitchell pun mengambil studi di seminari dan menjadi seorang pendeta. Bersamaan dengan itu, Mitchell mengaku bahwa dirinya bergumul dengan identitas dirinya. Sampai pada akhirnya ia menemukan bahwa ternyata dirinya adalah seorang queer. Setelah ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang queer, ia pun tahu bahwa ia tidak bisa hidup di dalam kepura-puraan ketika melayani di gereja. Sehingga akhirnya ia pun meninggalkan gereja, bahkan belakangan ia meninggalkan kekristenan. Tetapi bukan hanya itu, saudara-saudara, berkaitan dengan impian masa kecilnya untuk menjadi seorang penari telanjang, akhirnya ia pun mewujudkan itu ketika ia telah meninggalkan kekristenan. Ia kemudian memiliki akun OnlyFans dan di sana ia mengunggah foto-foto dan video-video tubuhnya yang telanjang. Dan bahkan ia mengatakan ketika diwawancarai oleh satu berita bahwa ia tidak pernah sebahagia sekarang ini, yaitu dengan identitas barunya sebagai seorang penari telanjang dan artis pornografi. Dia mengatakan dia mendapatkan banyak uang dan banyak undangan untuk photoshoot di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, peristiwa seorang Kristen yang kemudian menjadi murtad bukan hanya terjadi pada diri Nicole Mitchell. Kita juga temukan peristiwa yang serupa di sekitar kita. Dan hal ini memunculkan pertanyaan di dalam diri setiap kita sebagai orang percaya. Dapatkah orang percaya itu murtad lalu kehilangan keselamatannya? Setidaknya untuk menjawab pertanyaan ini ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan Calvinis. Pandangan dari kelompok Calvinis mengatakan bahwa orang percaya tidak mungkin murtad. Sebab orang yang telah percaya itu sebetulnya adalah orang-orang pilihan Allah atau orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipredestinasikan oleh Allah sejak mulanya bahwa mereka akan percaya pada Allah dan kemudian Allah menjamin kepastian keselamatan mereka sampai kepada pemuliaan di sorga kelak. Surat Roma menjelaskannya demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dalam surat ini, Paulus mau mengatakan bahwa orang percaya akan kemudian dimuliakan di akhir zaman kelak. Sehingga tidak mungkin bahwa mereka kehilangan keselamatannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Sebab Allah sendiri yang menjamin keselamatan itu. Di dalam surat Yudas ayat yang ke-24 dikatakan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu, maksudnya orang-orang percaya, tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Di ayat ini juga jelas bahwa Allah sendiri yang akan berkuasa menjaga keselamatan daripada orang-orang percaya itu. Selanjutnya saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri juga pernah mengatakan bahwa orang yang sudah percaya kepada Dia akan berada di tangannya maupun di tangan Bapa
dan tidak ada seorang pun yang akan merebutnya dari tangan Tuhan Yesus dan tangan Bapa. Sehingga orang percaya itu tidak mungkin menjadi murtad dan kehilangan keselamatannya. Lalu ketika menanggapi adanya fenomena orang-orang percaya yang menjadi murtad, pandangan Calvinis mengatakan bahwa mereka yang menjadi murtad sesungguhnya sejak mulanya bukanlah orang-orang pilihan Allah atau bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Allah. Dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang seorang penabur, di situ diceritakan bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, sehingga setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan belakangan Tuhan Yesus menjelaskan artinya bahwa ada orang-orang yang setelah mendengar firman menerima dengan gembira, tapi mereka tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Menurut pandangan Calvinis, orang-orang yang menerima firman dengan gembira itu lalu percaya dan kemudian menjadi murtad ketika ada pencobaan, bukanlah orang yang memiliki iman yang menyelamatkan. Sebab iman yang menyelamatkan adalah iman yang pasti bertahan sampai pada akhirnya. Saving faith certainly perseveres till the end. Jadi saudara-saudara sekalian, iman yang menyelamatkan pasti akan bertahan sampai akhirnya. Sebaliknya, jika ada orang-orang percaya yang kemudian menjadi murtad, maka hal itu akan menunjukkan bahwa sejak mulanya mereka tidak memiliki iman yang menyelamatkan itu. Mereka hanya tampak memiliki iman yang menyelamatkan, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki iman yang menyelamatkan itu. Di bagian Alkitab yang lain juga dikatakan bahwa memang ada orang-orang yang percaya yang hanya tampak memiliki iman yang menyelamatkan atau tampak menjadi orang percaya, tetapi mereka sesungguhnya bukanlah orang percaya. Misalnya di surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai ke 19 mengatakan bahwa ada antikristus, konteksnya di sini adalah nabi-nabi palsu, yang memang mereka berasal dari antara kita, maksudnya dari antara orang percaya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi di sini jelas kita melihat bahwa ada orang-orang yang memang hanya tampak menjadi orang percaya, tetapi sungguh-sungguh sebenarnya bukan orang percaya. Jadi saudara-saudara, jelas di sini prinsipnya adalah menurut pandangan Calvin, iman yang menyelamatkan adalah iman yang pasti bertahan sampai akhir. Saving faith certainly perseveres till the end. Tetapi yang perlu menjadi catatan di sini ialah Calvin mengatakan bahwa memang ada kemungkinan orang-orang yang sudah percaya satu ketika di dalam hidupnya menjauh dari Tuhan, tetapi jika orang itu benar-benar adalah orang percaya dan orang pilihan, maka sebelum ia meninggalkan dunia ini, ia pasti akan kembali kepada Tuhan dan kembali mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Tapi jika ternyata ia tidak kembali pada Tuhan, maka sesungguhnya ia bukan orang pilihan, bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Itulah pandangan Calvin, pandangan yang pertama mengenai pertanyaan, dapatkah orang percaya murtad lalu kehilangan keselamatannya? Pandangan yang kedua adalah pandangan yang berseberangan dengan pandangan Calvinis, yaitu pandangan Arminian. Pandangan Arminian mengatakan bahwa orang percaya mempunyai kemungkinan untuk menjadi murtad lalu kehilangan keselamatannya. Sebagaimana pemahaman dasar dari pandangan Arminian bahwa keselamatan sesungguhnya merupakan kerjasama antara karya Allah dengan respon manusia oleh kehendak bebas manusia. Manusia menerima keselamatan karena manusia itu merespons karya Allah, tawaran anugerah Allah itu dengan kehendak bebasnya. Oleh karena itu, maka kalau kita melihat bahwa manusia berdasarkan kehendak bebasnya ingin untuk meninggalkan Tuhan, maka hal itu dimungkinkan menurut pandangan Arminian. Jika suatu saat pada kehidupannya dia memutuskan berdasarkan kehendak bebasnya untuk meninggalkan imannya, hal itu dapat terjadi karena keselamatannya ia terima tergantung pada dirinya yang mau merespons atau tidak.
Jika kembali kepada perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur yang tercatat di Injil Lukas pasal yang ke-8, pandangan Arminian menafsirkannya bahwa benih yang jatuh di tanah berbatu-batu itu memang adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia merespons itu dengan kehendak bebasnya sendiri. Sehingga keselamatan yang ia terima itu bergantung sepenuh-penuhnya pada dirinya sendiri. Jika datang pencobaan, maka ketika imannya menjadi goyah dan ia memutuskan untuk meninggalkan imannya, maka hal itu dimungkinkan. Maka ia akan menjadi murtad. Lebih jauh lagi, pandangan Arminian juga banyak mengutip ayat-ayat di surat Ibrani. Di surat Ibrani kita melihat ada begitu banyak nasihat yang diberikan oleh penulis kepada orang-orang percaya atau jemaat saat itu, supaya mereka tidak murtad. Pandangan Arminian mengatakan bahwa jikalau pada kenyataannya orang-orang percaya tidak memiliki kemungkinan untuk murtad, untuk apa semua nasihat yang diberikan oleh penulis surat Ibrani kepada jemaat saat itu? Misalnya di Ibrani pasal yang kedua, ketiga, ke-6, dan ke-10. Secara khusus di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai 8, di sana dituliskan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, perhatikan di sini ada kemungkinan mereka untuk murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Menurut pandangan Arminian, ada kemungkinan orang-orang yang percaya ini, yang telah mengecap karunia surgawi, yang mengecap firman, ini semua adalah menggambarkan orang percaya. Dan di sana dituliskan ada kemungkinan untuk murtad lagi. Dan jika mereka murtad, maka tidak ada kemungkinan untuk mereka dibaharui lagi. Jadi sikapnya menurut pandangan Arminian, iman yang menyelamatkan sesungguhnya adalah iman yang harus dipertahankan sampai pada akhirnya. Saving faith should be persevered till the end. Saudara-saudara sekalian, baik pandangan Calvin maupun pandangan Arminian mempunyai dukungan penafsirannya masing-masing. Namun bagi saya secara pribadi, saya lebih condong kepada pandangan Calvinis dalam isu ini. Saya meyakini bahwa keselamatan sepenuh-penuhnya diinisiasi atau dimulai dan dimungkinkan oleh Allah semata. Sebagaimana dituliskan oleh Roma pasal yang ketiga ayat 10-11. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi ketika seseorang bisa menerima keselamatan, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah. Respons yang diberikan oleh manusia itu pun adalah karya Allah dan bukan berdasarkan kehendak bebas manusia. Karena kehendak bebas manusia tidak pernah mungkin akan merespons kepada anugerah Allah. Seperti yang dikatakan surat Roma, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi jika keselamatan sepenuh-penuhnya diinisiasi dan dimungkinkan oleh Allah, bergantung pada Allah, maka akan ada kepastian akan keselamatan itu. Karena Allah sendiri yang memegang janji keselamatan yang diberikan kepada manusia itu. Allah sendiri adalah pribadi yang tidak pernah berubah, dan karena itu ikatan perjanjian antara manusia dengan Allah oleh iman atau ikatan anugerah itu juga bersifat pasti. Hal itu tidak akan berubah, karena itu tergantung kepada Allah, dan Allah adalah Allah yang setia, bukan tergantung pada diri manusia. Sementara itu, saya tidak setuju dengan pandangan Arminian yang banyak menekankan kehendak bebas manusia di dalam respons karya Allah untuk mendapatkan keselamatan. Sebagaimana ditulis oleh surat Roma, manusia tidak pernah akan merespons menerima karya Allah berdasarkan kehendak bebasnya sendiri. Lagi pula dengan mengatakan bahwa manusia menerima keselamatan karena respons kehendak bebas manusia itu sendiri, itu akan menjadikan teologi Kristen, teologi keselamatan Kristen menjadi bersifat human-centered dan bukan God-centered. Jika demikian, maka hal itu tidak akan ada bedanya dengan agama-agama lain, dengan teologi keselamatan agama-agama lain yang banyak menekankan tentang usaha diri sendiri untuk menerima keselamatan. Dan karena itu, keselamatan orang percaya
bergantung pada Allah dan bukan pada diri, maka ada kepastian keselamatan di sana. Dan ia tidak akan murtad atau kehilangan keselamatannya. Jadi, dapatkah orang percaya menjadi murtad lalu kehilangan keselamatannya? Jawaban saya, tidak. Sebab keselamatan orang percaya sepenuh-penuhnya bergantung pada Allah yang tidak pernah berubah dan Allah yang setia. Maka akan ada jaminan terhadap kepastian daripada keselamatan itu. Allah yang sudah memilih manusia sejak awalnya, orang-orang pilihan Allah itu akan dijaga, dituntun oleh Allah sampai kepada pemuliaan di akhir zaman kelak. Maka di sana kita melihat orang yang dipilih oleh Allah, orang pilihan Allah yang menerima keselamatan itu tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Tetapi jika ada fenomena di mana orang-orang percaya itu kemudian menjadi murtad dan meninggalkan Allah, kita perlu melihat bahwa apakah betul sampai akhir hidupnya dia tidak lagi kembali kepada Allah. Karena jika dia adalah benar-benar orang pilihan Allah, maka pasti sebelum ia mengakhiri hidupnya di dunia ini, ia akan kembali kepada Allah dan percaya kepada Allah. Sebab iman yang menyelamatkan pasti itu akan bertahan sampai akhir, dan di akhir hidupnya dia pasti akan memiliki iman kepada Allah itu. Tetapi yang menjadi catatan buat kita adalah di sini kita tidak pernah benar-benar tahu siapakah sebenarnya orang yang merupakan orang pilihan Allah dan bukan orang-orang pilihan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya saat ini, kita perlu untuk mempertahankan iman kita. Bukan karena kita meragukan jaminan kepastian iman atau keselamatan yang dari Allah itu, tetapi untuk menunjukkan bahwa memang kita adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh hidup sembarangan, apalagi hidup di dalam dosa. Sebab iman yang menyelamatkan adalah iman yang bertahan sampai akhirnya. Sebaliknya, menanggapi fenomena orang-orang yang murtad, sebaiknya kita tidak cepat-cepat untuk menghakimi mereka. Sebab kita tidak pernah tahu pasti bagaimana akhir kehidupan mereka. Apakah mereka akan kembali lagi kepada Allah, atau mereka akan meninggalkan Allah sampai mereka meninggalkan dunia ini. Bagaimanapun juga, sebagai sesama orang percaya, saya memberikan nasihat sebagaimana yang ditulis juga oleh penulis surat Ibrani. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Marilah kita sebagai sesama orang percaya saling menjaga satu sama lain, supaya tidak ada di antara kita yang menjadi murtad, menjadi tawar hati, bahkan meninggalkan Tuhan di tengah banyaknya tantangan, godaan di tengah zaman ini. Amin.